Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, berkah, terutama hidayah dan taufiknya. Tanpa terasa kita benar-benar menikmati suasana ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-16. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk semakin hari semakin menyempurnakan ibadah saumnya. Dalam arti bukan hanya sempurna secara fikhiyah, namun juga sempurna secara moral, secara akhlak, sehingga kita benar-benar memperoleh nilai dan pahala yang utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dan demikian pula dalam kitab suci Al-Quran, bahwa di antara keistimewaan bulan suci Ramadan hingga kemudian dikhususkan di bulan ini kaum muslimin menjalankan ibadah puasa, itu diantaranya karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran. Dalam arti Allah pertama kali menurunkan kitab suci Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, yang kemudian kita mengenalnya sebagai peristiwa itu sebagai malam nuzulul Quran. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penegasan ini disampaikan langsung oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang sesungguhnya bagi kaum muslimin sangat singkat untuk menikmati berbagai hidangan ruhaninya dari Allah, adalah bulan
di mana pada bulan itu unzila bihil Quran, diturunkan kitab suci Al-Quran, yakni dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Kemudian sesudah itu lalu diturunkan secara berangsur-angsur oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 23 tahun. Peristiwa ini juga terjadi pada malam yang sangat istimewa. Al-Quran menyebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya dia diturunkan pada malam mubarakah, artinya malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang syarat dengan nilai dan makna, sehingga bulan suci Ramadan terutama malam-malam itu memang malam-malam yang dari setiap waktu, dari jam, dari hari ke jam, dari jam ke menit, dari menit ke detik, tidak ada satupun yang terbuang. Semuanya benar-benar bernilai, benar-benar bermakna, benar-benar memiliki sesuatu yang sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ada satu narasi yang mengatakan, jangankan kita melakukan aktivitas-aktivitas secara produktif, hatta kita tidak melakukan apapun, digambarkan anfasukum bihi tasbih, napas-napasmu selama bulan itu adalah tasbih, wa naumakum bihi ibadah, dan tidurmu adalah ibadah. Walaupun ini tentu harus dimaknai secara tepat, sebab bukan berarti lalu kita menjadikannya kesempatan itu untuk bermalas-malasan dengan tidur semata. Justru bulan suci Ramadan adalah bulan saatnya bagi kaum muslimin untuk mengukir prestasi-prestasi dalam kehidupannya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi yang mulia. Bagaimana Rasulullah dulu menorehkan sejarah kesuksesan dalam perjuangannya itu terjadi di bulan suci Ramadan. Peristiwa perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Peristiwa Futuh Makkah juga terjadi di bulan Ramadan. Bahkan peristiwa penaklukan Andalusia itu juga terjadi di bulan suci Ramadan. Dan itu kemudian tertular keberkahannya hingga sampai ke negara yang kita cintai ini. Hingga proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia itu pun diproklamirkan pada tanggal 9 Ramadan bertepatan dengan 17 Agustus 1945. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu tepatlah kiranya dikatakan bahwa inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Dalam surat Al-Qadar, Al-Quran itu diturunkan pada malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin, dan seterusnya. Dalam analisa para mufassir, dalam surat Al-Qadar itu kata qadar itu sering diartikan sebagai kemuliaan, selain dia juga memiliki makna-makna yang lain. Disebut kemuliaan dan puncaknya kemuliaan karena memang di situ terhimpun 3 unsur utama kemuliaan. Yang pertama adalah hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta malaikat Jibril alaihi salam sebagai maha sumber segala kemuliaan. Kemudian disitulah diturunkan sesuatu yang sangat mulia, yakni Al-Quran, dan juga diturunkan kepada seorang hamba Allah yang amat mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpulnya unsur-unsur utama kemuliaan, maka disitulah layak disebut sebagai puncaknya segala kemuliaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu maka bulan suci ini patut dicanangkan sebagai syahrul Quran,
artinya bulan untuk kita benar-benar mengakrabkan diri. Meminjam istilah Al-Qaradawi, beliau menyebut sebagai at-ta'ammul ma'al Quran, untuk berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran, bergaul dengan Al-Quran. Bagaimana kita hidup berada fi dhilalil Quran, hidup berada di dalam bayang-bayang Al-Quran. Karena seperti itulah gambaran hidup para salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka adalah orang yang seakan-akan Al-Quran itu selalu berada dalam bayang-bayang kehidupannya. Seluruh jiwa, seluruh nafas, pikiran, dan perilaku hidupnya itu benar-benar mengejawantahkan dari apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu para ulama menetapkan setidaknya ada 3 bentuk interaksi Al-Quran, dan itu yang mungkin dapat kita pilih, kalaupun tidak semuanya, minimal salah satunya. Yang pertama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dalam wujud, dalam bentuk tilawah, itu lebih ditekankan kepada huruf. Dan salah satu ciri orang yang benar-benar mengimani Al-Quran dan disebut sebagai orang yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang berusaha yatluna kitaballah haqqa tilawati. Mereka membaca kitabullah dengan sebenar-benarnya bacaan. Ulaika yu'minuna bih. Dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar mengimani terhadap Al-Quran. Karena itu membaca Al-Quran itu sungguh tidak bisa dibandingkan dengan bacaan yang lainnya sebaik apapun. Karena dia bukan sekedar membaca tulisan, bukan sekedar membaca pesan, tapi dia hakikatnya membaca wahyu, membaca kalamullah. Ketika kita membaca Al-Quran, maka sesungguhnya kita secara spiritual kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza arada ay yatakallama ma'allah. Jika Anda ingin berdialog dengan Allah, falyaqra al-Quran, maka bacalah Al-Quran. Bentuk yang kedua disebut sebagai qiraah. Qiraah itu adalah membaca. Tapi dalam qiraah tentu tidak cukup hanya sekedar membaca huruf. Dalam qiraah kita juga ditantang untuk mampu membaca minimal ide, fikrah, gagasan, pesan. Bahkan mungkin kita bisa mendapati sebuah konsep. Karena itu bahasa yang pertama kali digunakan oleh Al-Quran sendiri, doktrinnya adalah Iqra. Iqra, bacalah, bacalah, bacalah. Dan di situ tidak ditegaskan objek apa yang harus dibaca. Karena pada intinya bahwa yang dibaca itu adalah ayat, tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah. Dan para ulama membagi setidaknya ada 2 ayat. Yang pertama ayat yang tertulis, ayat Qur'ani. Dan yang kedua adalah ayat kauni, ayat-ayat yang tercipta. Itu merupakan objek yang memang harus kita jadikan sebagai medan qiraah. Qiraah adalah doktrin bagi peradaban Islam. Karena itu doktrin Islam itu adalah membaca, bukan mendengar, bukan hanya menonton, tapi adalah membaca. Sebab dengan membaca maka akan membuka pintu peradaban kehidupan. Dengan membaca juga kita akan punya akses kepada literasi yang sahih, yang otentik. Bukan hanya sekedar berdasarkan berita kata si anu dan si fulan, tapi kita akan berbicara berdasarkan fakta dan data yang akurat. Itulah pentingnya kita membaca. Yang ketiga, bentuk interaksi seorang muslim terhadap Al-Quran, dan ini yang insyaallah ta'ala banyak dilakukan oleh kita di bulan Ramadan, adalah tadarus. Tadarus sesungguhnya bukan sekedar membaca huruf, tapi dalam tadarus ada makna target memahami. Tadarus terambil dari kata darasa yadrusu daryan, darsan, yang secara harfiah berarti studi, dirosah, mengkaji.
Karena itu di dalam tadarus itu ada makna kita saling mengkaji, saling memahami, dan targetnya adalah paham. Tadarus artinya memahami kitab suci. Itu salah satu penggalan lagu yang sangat akrab kita dengar, dinyanyikan oleh Bimbo, merupakan syair yang disusun oleh Taufik Ismail. Tadarus artinya memahami kitab suci. Jadi dengan tadarus bukan hanya sampai pada target khatam, tetapi tadarus targetnya adalah faham. Yang keempat, bentuk interaksi kita kepada Al-Quran, dan ini adalah bentuk interaksi yang paling komprehensif, adalah apa yang disebut namanya tadabbur. Kita seorang muslim sesungguhnya harus serius melakukan tadabbur. Sebab jika kita tidak melakukan tadabbur, maka kita akan terjebak pada kesalahpahaman. Kita bisa mengalami gagal paham, termasuk dalam persoalan agama. Karena itu maka orang-orang yang tidak sampai kepada tadabbur, apalagi mereka yang hanya membaca Al-Quran, karena dia ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan, ambisi-ambisi tertentu, seperti orang munafik, maka hubungan interaksi mereka dipertanyakan oleh Allah. Afala yatadabbaruna al-Quran? Mengapa mereka tidak mau mentadabbaru Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah, sebab Al-Quran jika benar-benar ditadabburi, maka siapapun yang mentadabburi Al-Quran, dia akan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran itu benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jika Al-Quran bukan bersumber dari selain Allah, la wajadu bihi ikhtilafan katsira, niscaya mereka akan mendapati di dalamnya banyak perselisihan. Mengapa? Sebab sesuatu yang banyak menimbulkan perselisihan itu adalah sesuatu yang bersumber dari selain Allah, yang sifatnya subjektif. Sedangkan Allah itu maha objektif. Karena itu ketika kita membaca Al-Quran, maka sertai sepenuh keyakinan bahwa yang kita baca itu bukan sekedar kalam, bukan sekedar tulisan, tapi yang kita baca itu adalah kalamullah, al-haqq, kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah yang bersumber dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali kamu sekalian meragukan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, prasyarat siapapun kaum muslimin yang hidup di zaman apapun, termasuk zaman kita hari ini, supaya kita sampai pada kejayaan yang hakiki, kejayaan yang sebenarnya, maka mutlak kita harus kembali kepada Al-Quran dalam arti yang sebenar-benarnya. Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrah, beliau sampai di suatu tempat namanya Zuhfah. Secara naluriah ketika itu beliau rindu meronta-ronta, jiwanya ingin kembali ke kampung halaman, hingga beliau nyaris ingin kembali ke Mekah. Tapi kemudian segera beliau dihibur oleh Allah dengan turun sebuah ayat dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 85. Allah Ta'ala berfirman, innalladzi farada 'alaikal Qur'an, dialah Allah yang telah memfardukan kepadamu Al-Quran, laradduka ila ma'ad, dan sungguh suatu saat pasti dia akan mengembalikanmu ke tempat asalmu. Sebuah riwayat mengatakan ila ma'ad itu artinya ke Mekah, tetapi akan kembali bukan sebagai orang yang terusir, ia akan kembali sebagai orang yang berjaya, sebagai orang yang mampu menegakkan kepalanya, sebagai orang yang mampu menciptakan kebebasan, kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya. Laradduka ila ma'ad. Maka kemudian para ulama memahami bahwa yang dimaksud dengan laradduka ila ma'ad, farada di situ, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa setiap muslim fardu ain hukumnya, wajib ain hukumnya. Pertama, belajar membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Karena itu secara hukum berdosa seorang muslim yang mengaku dirinya sebagai muslim tapi tidak pernah ada ikhtiar dalam dirinya untuk belajar tilawah Al-Quran. Ini adalah fardu ain. Yang kedua, sesudah membaca
tentu kita harus berupaya memahami. Sebab tidak mungkin kita akan memperoleh banyak faidah dari Al-Quran tanpa kita memahami. Disitulah maka kemudian Allah menegaskan setidaknya 3 dari faidah Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan kalau sudah sampai kepada Al-Quran, maka disitulah baru yang namanya terjadinya membumikan Al-Quran dalam segala dimensi kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesudah kita memahami Al-Quran tentu dengan pemahaman yang benar seperti tadabbur, saya ingin sedikit menjelaskan tentang makna tadabbur. Tadabbur itu semula berasal kata dabaro, yadbaru, duburon. Dubur itu adalah bagian belakang tubuh manusia. Kalau bagian depan tubuh manusia disebut namanya kubul. Mengapa? Artinya apa? Ketika kita membaca Al-Quran, jangan kita merasa cukup baca Al-Quran secara tekstual hanya untuk kepentingan hari ini dan kekinian. Tapi mau tidak mau kita harus melihat ke belakang secara konteks bagaimana peristiwa ketika sejarah Al-Quran itu turun. Bagaimana konteksnya ketika suatu ayat itu turun, sehingga kita akan menemukan semangat, jiwa, sejarah apa yang bisa kita peroleh dari hikmah turunnya sebuah ayat Al-Quran. Ini mengapa Allah Ta'ala memilih kalimat apala yatadabbaruna Al-Quran. Artinya kita harus memahami Al-Quran secara komprehensif. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita berada di bulan suci Ramadan ini benar-benar membawa hikmah dan berkah bagi kaum muslimin, bukan hanya dalam konteks secara individual, tetapi juga menjadi hikmah keberkahan bagi semuanya, bagi umat Islam, bagi bangsa Indonesia. Dan kita berdoa juga semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang teraniaya di Palestina, mereka akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, peliharalah saudara-saudara kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Engkau Maha tahu apa yang terbaik dalam cara Engkau melihara mereka. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Semoga kita mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi birwarham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati biha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati biha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ahsin aqibatana bil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam
wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa na'udzubika minan nar. Wa na'udzubika minan nar. Wa na'udzubika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma wa ma qadaita 'alaina min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Allah